Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas anomali antara harga saham dengan harga emas ya teman-teman. Hari ini harga saham naik ya. IHSG itu naik sekitar berapa persen itu? 0,25% ya. Dalam satu minggu hampir menyentuh tertinggi ya di 7848 ya. Dengan saham-saham yang naik lumayan banyak nih hari ini teman-teman ya. AC Hardware, ada row movernya, coba kita cek ini. BCA ya, naik BCA ini kalau teman-teman mau ambil BCA ini udah mulai bergerak lagi nih. Bank Mandiri naik, BRIS, ini yang bikin sentimen IHSG naik tinggi ya, BRIS ini ya. Beritanya apa ini, nggak tahu nih. BSI siap dukung akselerasi ekosistem syariah Indonesia. Brand turun, Adaro naik lagi nih, Adaro nih. Teman-teman yang antri di bawah mungkin nggak jadi ya nih. Sepertinya Adaro ini dipertahankan di atas 3.500 ya. Sampai nanti pengumuman ini ya, pelepasan anak usahanya AAI. Kutu juga naik, BNI lumayan. Bumi juga naik lumayan nih, Bumi. Nah, kita bahas ini teman-teman. Anehnya ya teman-teman ya. Jadi harga saham IHSG itu naik, tapi harga emas juga malah naik ya. Gak tahu nih harga emas dunia itu naik enggak? Coba kita cek ya. Harga emas dunia hari ini nah ini ya. Cari chartnya. Oh, yang bukan yang chart itu apa ya? Gold price. Coba kita cek gold price. Nah ini ya. Gold price turun ya malah dolarnya. Oh, ini rupiah ya. Gold price 5 tahun tertinggi. Oh iya, ini tertinggi teman-teman. Dalam rupiah ya. Coba kalau dalam dolar mana ya? Dolar US itu mana? US dollar. Ya, ini paling tinggi, paling atas ternyata. US dollar juga tertinggi ya. Jadi naik ya. Per gramnya kalau per on coba. Per on juga naik 2.600 ya. Dalam waktu 5 tahun ini ya, dari 1.500 ke 2.600. Kalau 1 tahun coba nih. 1 tahun juga naik tinggi nih teman-teman. Harga emas. Nah ini anomali teman-teman ya. Nah kalau lihat anomali seperti ini, mungkin kita di saham jangan terlalu optimis ya. Jadi kita tetap apa ya? Tetap siap-siap ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba kebanting ya. Kalau misalnya tiba-tiba kebanting, kita nggak punya dana, ya kita nggak bisa masuk lagi ya saat harga saham nanti turun ya. Biasanya itu kalau saham naik, harga emas turun biasanya. Nah ini kok aneh ya, saham naik, emas juga naik. Coba kita cek dolar tuh berapa nih? 1 dolar turun ya. Dolar turun. Jadi memang sentimen bunga ya, the Fed ya, itu membuat harga saham juga naik, tetapi anehnya harga emas juga naik. Nah, artinya apa? Kalau harga emas juga naik berarti sebagian investor juga
siap-siap membeli emas ya teman-teman. Berarti kan beberapa berita yang lalu kita sudah saksikan ya, seperti seorang legenda saham di Amerika ya, Warren Buffett itu menyiapkan uang cash yang cukup besar ya, nggak tahu berapa triliun itu ya. Jadi ketika nanti saham yang kita pegang itu nanti naik ya teman-teman, boleh ya silahkan take profit ya, take profit lebih dulu. Tapi tentu saja tetap dilihat dari sentimennya ya. Kalau sahamnya itu masih bisa lanjut naik ya, kemungkinan ya kita hold dulu ya sampai harga target tertentu ya. Nah kalau kita nggak yakin ya bahwa saham yang kita pegang itu mau naik ya, take profit nggak masalah ya, suatu pilihan. Karena saham yang naik itu nanti suatu saat pasti turun juga ya. Nah saat turun itu entah karena krisis atau entah karena memang fundamentalnya yang turun, misalnya labanya turun atau ada berita yang nggak menarik lah ya, biasanya biasanya bagi dividen tinggi ternyata tiba-tiba nggak bagi dividen, itu ya sahamnya akan turun ya. Jadi teman-teman tetap persiapkan aja, kecuali kalau teman-teman memang berniatnya hold jangka panjang dan cuma ambil dividennya aja, itu ya nggak masalah, misalnya nggak mau repot-repot ya, sahamnya mau naik turun nggak masalah, yang penting tiap tahun dapat dividen misalnya. Cuman berarti masuknya itu harus bertahap ya, nggak langsung all in ya di satu titik ya. Karena kalau all in di satu titik, ketika saham itu ternyata di puncak, ya akhirnya turun ya. Tapi walaupun begitu, kalau dividennya cukup besar tuh, walaupun sahamnya di puncak, itu biasanya setahun 2 tahun tuh udah balik modal ya. Walaupun hitungannya agak lama juga ya, kalau kalau apa ya, teman-teman terbiasa dengan swing atau trading gitu ya. Dividen investing itu membosankan mungkin ya. Jadi ada beberapa yang akhirnya disiasati ya. Sebagian ada yang untuk trading atau swing biar nggak bosan aja. Tapi yang dana yang besar bener-bener hold sampai kita nggak tahu sampai kapan ya. Ya sampai perusahaan itu bener-bener mungkin sudah harganya sudah terlalu tinggi, nggak bisa turun lagi, ya udah kita jual aja, nanti tunggu di harga bawah. Jadi itu teman-teman ya. Jadi tetap persiapkanlah paling tidak minimal 20% lah dari portofolio, kita masih bisa ini. Nanti ketika saham yang kita incar itu turun, kita bisa membelinya. Seperti Adaro ini ya. Adaro ini dia mungkin masih naik terus ini ya. Sampai nanti isu RUPS ya. Atau paling tidak dipertahankan di antara 3.500 sampai 4.000 ya. Kalau misalnya nanti sudah pasti ya, ini 18 Oktober ya, masih lama. Ini baru 8, masih 1 bulan ya. Jadi masih berpotensi untuk naik turun ya, mungkin dibawa turun dulu bisa. Jadi dibawa turun dulu, tapi turunnya tetap terjaga kayaknya, ini masih di bawah, di atas sekitar 3.500 ya. Nah ini hari ini dia 3.570, habis itu mantul langsung tinggi ya sampai 3.700, itu udah 200 poin. Ini kalau ambil di sini jual di atas itu udah hampir 5% ini. Ini yang trading memanfaatkan momentum ya. Nah, kalau kita belajar ya dari krisis itu ya, krisis tahun 2008, krisis ekonomi 2008. Ini adalah penyebabnya nih. Keuangan global, kebijakan yang digunakan di Irlandia ini tahun, oh ini 2023. Bentar, 2028 itu mana ini ya?
Jadi ini penyebabnya beberapa ini ya, kredit macet ya di Amerika ya, di kredit ledakan gelembung real estate perumahan di Amerika ya. Sehingga banyak kredit macet dan akhirnya bank-bank besar ya yang mendanai kredit itu gulung tikar ya. Dan itu akhirnya berakibat ke mana-mana ya, sampai ke Indonesia. Dan ini krisisnya cukup besar ini tahun 2008 ini. Nah, sekarang ini ada tanda-tanda juga di krisis di Amerika ya, yang mulai terlihat ya, walaupun beritanya masih bolak-balik ya. Jadi krisis Amerika tahun 2024, nah, beritanya itu udah dari 2023 udah muncul ya. Nih, resesi ekonomi bisa hantam Amerika nih 2024 Februari. Jadi banyak ya. Jadi kita tetap harus hati-hati aja lah. Yang penting waspada. Nggak perlu terlalu takut juga, karena selama masih ada momentum ya kita manfaatkan ya. Dan kita fokus saja di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Walaupun dia harga sahamnya naik turun, tetapi fundamental bagus, apalagi dividennya juga cukup besar ya, kita tenang-tenang aja. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, atau malam ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.